Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Bagja Sugesti, NIM 175211054 dari kelas Manajemen Bisnis Syariah 6C. Di sini saya akan menjelaskan konsep rencana bisnis COVID-19 Event Organizer Musik. Alasan saya membuat jasa event organizer musik ini dikarenakan banyak sekali permintaan masyarakat, khususnya kota Solo, yang seringkali beberapa periode seringkali melaksanakan konser musik di berbagai tempat, contohnya di Colomadu, Puro Mangkunegaran, di alun-alun kota Surakarta, dan di berbagai kota di Residen Surakarta. Nah, kenapa event organizer? Karena banyak sekali masyarakat yang ingin dalam acaranya itu tidak mau ribet dan maunya simpel aja. Jadi event organizer ini sangat membantu oleh masyarakat yang ingin menyelenggarakan acara tersebut. Jasa event organizer ini kami beri nama COVID-19 karena didirikan pada saat terjadinya wabah virus corona tahun 2020. Profil perusahaan yang saya dirikan, nama perusahaan COVID-19 dengan jenis usaha penyelenggara jasa event musik yang beralamatkan di Jalan Slamet Riyadi, Kartosuro, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah dengan kode pos 57169. This is our team dari COVID-19 Musik. Analisis eksternalnya, yang pertama itu ada analisis pelanggan, yang kedua ada analisis kompetitor, yang ketiga ada analisis pasar, dan yang keempat ada analisis lingkungan. Analisis yang pertama yaitu analisis pelanggan. Siapa sih segmen dari COVID-19 ini? Segmen dari COVID-19 Music Production ini menyasar kepada masyarakat kalangan menengah ke atas dan standar. Apa sih motivasi konsumen dalam menggunakan jasa ini? Mungkin karena konsumen dapat terbantu dalam melaksanakan acara atau dalam membuat acara, sehingga jasa EOFIT sangat membantu dalam mencari vendor dan mengatur budget dalam usaha di bidang entertainment khususnya. Yang kedua yaitu analisis kompetitor. Dalam analisis kompetitor ini di Kota Solo sudah ada, setahu saya sudah ada 2 event organizer yang terbranding di masyarakat. Yang pertama yaitu Vince Event Organizer dan yang kedua Victoria Event Organizer. Mereka sudah memiliki beberapa vendor yang terkenal di Kota Solo. Jadi banyak sekali masyarakat yang mengetahui. Yang ketiga, analisis pasar. Dalam analisis pasar ini, EOFIT Music Production menyasar kepada kalangan masyarakat menengah ke atas dan standar karena sesuai visi yaitu menjadi event organizer tingkat internasional dan nasional yang unik dan berbeda. EOFIT-19 ini juga membidik segmen loyal customer dengan cara memadukan konsep lama dan konsep baru dengan mengembangkan menjadi inovasi baru yang lebih kreatif dan berkreasi. Analisis yang keempat yaitu analisis lingkungan. Dalam analisis lingkungan ini, COVID-19 memiliki pemilihan lokasi yang strategis di pinggir jalan utama dan memiliki akses yang mudah. Selain itu, COVID-19 dalam mencari vendor tentunya juga memperhatikan kualitasnya agar supaya konsumen memiliki kepuasan atas pembelian jasa dari COVID-19 ini, sehingga COVID-19 mampu bersaing. Untuk mengantisipasi munculnya industri event organizer baru di pasar, COVID memunculkan kreasi dan inovasi serta mengikuti perkembangan teknologi yang semakin canggih. Dalam keberlangsungan usaha ini, EOFIT juga memiliki izin AMDAL untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya dampak negatif yang terdapat dalam lingkungan sekitar, sehingga dalam mengembangkan sumber daya yang ada di sekitar keberlanjutan dan menguntungkan bagi masyarakat sekitar. Analisis internal, terdapat juga marketing mix yang dilakukan oleh perusahaan COVID-19 ini. Yang pertama yaitu produk. Produk COVID-19 musik ini meliputi yang pertama business to business. Business to business ini digunakan untuk perusahaan EOFIT
ini dengan beberapa vendor. Yang selanjutnya business to customer. Nah, business to customer ini digunakan untuk perusahaan dengan pelanggan secara langsung. Yang selanjutnya yaitu ada price. Harga yang ditawarkan oleh EOFIT19 ini, harganya itu disesuaikan, dipertimbangkan dengan yang pertama harga sesuai paket, yang kedua harga booth, dan yang ketiga biaya promosi. Nah, untuk promosi sendiri, dalam melakukan promosi, EOFIT19 ini sangat menonjolkan kemasan produk, branding, dan ide-ide yang menarik dan kreatif yang akan dijual kepada konsumen. Nah, selanjutnya yaitu dalam segmenting ini, EOFIT Musik menentukan melalui berbagai segmen. Segmen yang pertama yaitu segmentasi produk atau jasa. Dalam segmen ini ditujukan untuk masyarakat dengan tingkat ekonomi kalangan bawah, menengah, atau ke atas, dan menurut tingkat umur remaja dan dewasa. Jika kita sudah tahu mengenai segmen yang akan kita bidik, tentunya kita juga dapat merancang budget yang akan kita berikan kepada konsumen. Yang kedua yaitu segmentasi demografi. Untuk segmentasi demografi ini ditujukan kepada masyarakat yang berada pada usia produktif, yaitu sekitar usia 17 tahun sampai 39 tahun, atau yang telah mandiri dan memiliki pekerjaan tetap, dan khususnya memiliki keinginan untuk membuat acara-acara. Yang kedua yaitu targeting. Dalam targeting ini, EOFIT19 mempunyai target untuk memasarkan produk atau jasanya. Nah, targetnya yaitu EOFIT19 memiliki target atau tujuan untuk memberikan pelayanan jasa konseling dan budgeting untuk membantu klien untuk merasa aman dan tidak cemas dalam hal keuangan yang akan tidak terkontrol sesudah acara berlangsung. Di samping itu, juga memastikan bahwa persiapan acara dan pelaksanaan acara berjalan dengan baik yang akan berkaitan langsung pada psikologi kepada klien dalam menyelenggarakan acara. Nah, untuk yang ketiga yaitu positioning. Dalam positioning ini terdapat dua macam positioning. Yang pertama, positioning berdasarkan perbedaan produk atau jasa, yang dalam hal ini pada jasa tambahan atau manfaat dari EOFIT19 memiliki jasa konseling dan jasa budgeting untuk membantu klien dalam perencanaan acara tersebut. Positioning yang kedua yaitu positioning berdasarkan atribut atau manfaat produk atau jasa, yang dalam hal ini EOFIT19 berusaha untuk memberikan kesan sebagai organizer yang memberikan pelayanan unggulan, namun tetap dengan harga yang terjangkau, di mana EOFIT19 ini memberikan manfaat lain dalam membantu dalam hal perhitungan anggaran, dan juga membantu klien dalam menentukan vendor sesuai dengan budget yang sesuai untuk klien dan tujuannya. EOFIT19 sebagai pelaku usaha tentunya juga harus melakukan analisis SWOT. Analisis yang pertama yaitu analisis kekuatan, di mana analisis kekuatan ini untuk menganalisis bagaimana kekuatan EOFIT19 ini untuk bersaing di lingkungan eksternal. Analisis kekuatan yang pertama yaitu EOFIT19 ini memiliki dekor yang menarik dan unik sesuai dengan perkembangan zaman. Yang kedua, EOFIT19 ini mampu bekerja secara profesional, kekeluargaan, dan memiliki harga yang bersahabat. Dan yang ketiga, EOFIT19 ini merupakan EO tingkat internasional dan juga profesional. Yang kedua yaitu analisis kelemahan, di mana analisis kelemahan ini terdapat tiga, yaitu yang pertama sedikitnya jumlah tenaga ahli dalam bidang IO, karena EOFIT19 ini termasuk pendatang baru dalam tahun 2020 ini. Yang kedua yaitu jam kerja lebih sedikit dan tidak maksimal. Yang ketiga, biaya perawatan yang mahal. Untuk selanjutnya yaitu analisis peluang, di mana analisis peluang ini kita gunakan untuk menganalisis bagaimana agar kita bisa menerobos pasar internasional dan pasar konsumen. Analisis peluang ini yang pertama, banyaknya organisasi atau personal yang melimpahkan acaranya kepada pihak ketiga. Pihak yang ketiga ini dimaksudkan yaitu event organizer. Yang kedua, pertumbuhan pembangunan hotel di Surakarta yang berkembang pesat sehingga memudahkan IO dalam memilihnya untuk berbagai acara.
Yang ketiga yaitu terbatasnya event organizer internasional di Surakarta. Dan yang keempat, peluang prospek yang menjanjikan untuk kedepannya. Untuk analisis kendala atau ancaman ada 3, yaitu kelalaian internal, kebijakan pemerintah, dan juga musim yang tidak Selain melakukan analisis SWOT, tentu saja sebagai pelaku usaha juga harus mengevaluasi strategi bisnis berdasarkan matriks analisis SWOT. Analisis yang pertama, strategi kekuatan dengan peluang, di mana kekuatan dan peluang ini dilakukan untuk melakukan promosi terus-menerus dalam menghadapi tren masyarakat yang cenderung individualis dan memanfaatkan penawaran langsung dari lewat internet atau media sosial atau web. Evaluasi strategi yang kedua yaitu evaluasi strategi kelemahan dan peluang. Evaluasi strategi ini ada 2, yaitu untuk meningkatkan kerjasama dan dengan mengembangkan tenaga ahli dalam bidang event organizer. Yang kedua, memaksimalkan jam kerja untuk menciptakan profesionalitas kerja. Evaluasi strategi yang ketiga yaitu evaluasi strategi kekuatan dan ancaman, di mana evaluasi ini bertujuan untuk yang pertama, bekerja sama dengan pihak perizinan sehingga semakin mudah mengadakan acara. Yang kedua, untuk meningkatkan kerjasama dengan perusahaan dan pemerintahan. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama dengan industri kreatif. Untuk evaluasi strategi yang keempat yaitu evaluasi kelemahan dan ancaman. Evaluasi strategi ini bertujuan untuk menambah jumlah karyawan ahli dan meningkatkan manajemen waktu terutama pengurusan izin event.